sudah lebih sepekan kita dihebohkan ya dengan kejadian adanya berita bahwa ada lembaga sosial yang terbesar mungkin ya di negeri kita ini, bahkan sudah menjadi lembaga internasional yang diduga ada penyimpangan dana dari mereka, yakni ya ACT ya, aksi cepat tanggap, di mana di sini masyarakat terjadi dilema, di mana mereka merasakan kehadiran lembaga sosial semacam ini itu sangat dirasakan manfaatnya. Jadi mereka merasa sangat butuh. Dan memang ya dirasakan ketika di tempat-tempat kejadian bencana bahwa lembaga-lembaga sosial yang semacam ini itu dirasakan kehadirannya lebih cepat ya, memberikan tadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana daripada lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Mungkin lembaga pemerintah ini karena terikat birokrasi ya, sehingga geraknya tidak bisa secepat mereka. Nah, disinilah kemudian terjadi dilema itu masyarakat ini. Di satu sisi mereka merasa butuh, merasa senang dengan kehadiran lembaga-lembaga sosial ini, tapi ketika mendengar sekarang ada penyimpangan dana, nah ini juga walaupun ini masih dugaan ya, mereka juga, masyarakat juga tidak suka. Nah begitu. Jadi akhirnya menjadi suatu yang gonjang-ganjing ya gitu ya. Jadi masyarakat itu mau berpihak ataukah dari menghardik atau bagaimana, ini juga tidak bisa gitu. Maka di sini kita akan adakan kajian ilmiah, apakah memang lembaga-lembaga sosial ini ada kesengajaan ya untuk melakukan penyimpangan gitu ya, ini analisa ilmiahnya, ataukah memang ada sistem yang mengkondisikan bahwa yayasan sosial harus seperti itu. Jadi tidak ada pilihan lain, maksudnya bahwa mereka harus menggali donasi dari umat, lalu mengatur sendiri, termasuk tadi menggaji diri mereka sendiri, menentukan operasional sendiri. Nah, sehingga ya mau tidak mau ya terjadi seperti ini. Begitu, itu secara alaminya. Nah, nanti kita bandingkan dengan bagaimanakah menurut ketentuan syariat Islam yang sudah ada di kitab-kitab yang menjadi warisan kita dari para ulama terdahulu kita. Ya, jadi di sini kami tidak berpihak pada siapa atau tidak ingin menjelekkan siapa, ya baik yayasan sosial ataupun pemerintah. Tapi ini murni kita akan adakan kajian perbandingan ya, bagaimanakah semestinya menurut syariat Islam. Itu. Jadi yang pertama tadi fakta ya sekarang bahwa memang yayasan sosial seperti ACT ini tidak ada pilihan lain ya, tadi donasi itu ya mereka kumpulkan, terus ditentukan untuk gaji tadi itu mulai manajernya dan sebagainya ya, sampai karyawan terbawah, sampai biaya transportasi, operasi macam-macam ya, itu ya diambil dari dana yang di situ. Nah apalagi juga misalnya di lembaga Basnas apa kan ada undang-undang resmi ya, dapat berapa persen itu ya, 10% atau berapa itu, intinya juga sudah ada ketentuan seperti itu. Jadi memang mereka boleh mengambil, walaupun nanti ya tadi fakta di lapangan terjadi ya mungkin ya sangat itu, dan ini sudah tidak bisa direm lagi, kecuali ya memang orang takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada mekanisme keleluasaan di dalam pengelolaan oleh mereka sendiri. Nah, berikut ini kita akan baca kitab Al-Amwal di dalam sistem pemerintahan Islam ya, bagaimana mensikapi ketika terjadi bencana alam gitu ya. Nah, di sini misalnya poin ke-6 disebutkan nafaqatul hawaditsut thari'ah, untuk
pembelanjaan mencukupi kejadian bencana min mujaat ya berupa kelaparan, wazalazil atau gempa, watufan ya badai atau banjir, au hujumil adu atau serangan musuh, fastihqaqul infaku ala hadhil umur ghairu mu'tabarun bil wujud. Maka untuk mencukupi kebutuhan ini tidak lagi memandang adanya harta di baitul mal, bal huwa minnal umuril lazima fil halatil wujudil mal fi baitil mal. Ya, maka ini perkara yang harus bagi negara, apakah dalam kondisi ketika ada harta di baitul mal, wa fi halati adami wujudi, ataupun tidak ada harta di baitul mal. Jadi kalau sudah ada bencana ya harus pemerintah menurut syariat Islam yang harus mengatasi semuanya. Fa in kanal malu maujudan fi baitil mal, kalau memang ada harta di baitul mal ya wajib sarfuhu fil hali ala ma yahdusu ya mina min hadhihi tawari'. Maka jika ada harus langsung disorfu, dibelanjakan, yang dianggarkan ke sana, disalurkan untuk kejadian tadi. Wa in kanal malu ghairu maujud, kalau harta tidak ada di baitul mal, sara fardun 'alal muslimin, maka kewajiban itu menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Nah ini. Jadi di dalam ketentuan syariat Islam di sini ya, untuk mengatasi segala hal masalah bencana ataupun kesulitan-kesulitan di tengah umat ini melalui satu pintu, yaitu pemerintah. Nah, pemerintah kalau tadi ada kejadian langsung dia harus mengeluarkan semua biaya ya, itu menjadi kewajibannya, baik di baitul mal ada atau tidak ada. Kalau ada maka tadi segera dibelanjakan ke situ. Kalau tidak ada maka kewajiban itu beralih kepada kaum muslimin. Nah, maksudnya barulah digalang dana dari kaum muslimin. Nah, bagaimana caranya? Yajibu, maka wajib bagi pemerintah ya ayyajma'a minhum fil hal, untuk mengumpulkan dana tersebut dari masyarakat, dari kaum muslimin, duna ibto, tanpa ditunda lagi. Begitu. Jadi ketika ada penggalangan dana untuk bencana ya, untuk kejadian yang memang segera harus ditunaikan, maka itu pun harus melalui pintu pemerintah. Jadi satu pintu saja. Nah, ini kita nanti akan bandingkan. Ini kalau menurut Islam ya harus seperti itu gitu. Jadi harus segera dipenuhi dari berbagai macam sumber harta yang ada di baitul mal. Sumber harta di dalam sistem khilafah atau di sistem pemerintahan Islam ya, maka di sini harta negara khilafah ini terbentuk atau diperoleh dari berbagai macam sumber berikut ini. Ada anfal, ya ghanimah, fai, ada khumus, ada kharaj, ada jizyah, dan ada milkiyatul amah bi anwa'iha. Ada kepemilikan umum dengan segala macam jenisnya, yaitu kekayaan alam, ya mulai yang di darat, di laut, semua, minyak, tambang minyak, tambang emas. Jadi pemerintah itu di situ, begitu. Jadi kalau ada kejadian bencana, itu ya dana-dana itu yang digunakan, begitu. Jadi bukan mengutamakan penggalangan dana, gitu ya, dari kaum muslimin, tapi di sini dulu. Ya, kekayaan alam, nah, kita ini sangat kaya raya begitu ya, dengan kekayaan alam, tapi dikuasai oleh perusahaan asing gitu ya. Pemerintah tidak punya dananya di situ. Nah ini bedanya. Jadi kalau di khilafah ya ini dana yang dari kekayaan alam ini yang utamanya, ya ditambah dana ada nanti anfal atau kharaj ya, tanah kharaj yang itu ada bagi hasil bagi pemerintah dari tanah tersebut begitu ya. Jadi terutama di sini ada milkiyatul ama, kepemilikan umum, yakni segala macam kekayaan alam ya, di darat, di laut, dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Juga amlakud daulah, harta minal ardi ya bina, ya harta-harta negara ya, ada usyur,
ada malghulul, dan nanti ada zakat ya, dan seterusnya ya. Itu menjadi sumber bagi pemerintah untuk mengatasi kebutuhan rakyat. Nah, jika pemerintah tidak punya dana, maka tadi kewajiban itu beralih kepada kaum muslimin. Jadi penggalangan dana itu dilakukan oleh pemerintah, begitu. Sebagaimana dikisahkan misalnya di kitab Hayatus Sahabah, gitu ya, halaman 40 itu, di mana dijelaskan bahwa ada pernah peristiwa terjadi ya. Jadi di juz 2 kitab Hayatus Sahabah halaman 40 ada peristiwa diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakim dari Al-Lais ya, dari Sa'ad, bahwa masyarakat di Madinah asobahum jahdun syadid. Jadi telah menimpa kepada mereka kesulitan yang sangat berat. Yani fi khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa khilafah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi pada tahun paceklik ya. Maka Sayyidina Umar tadi ketika negara tidak punya dana untuk mencukupi itu, fakadzaba ila Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa huwa bi Misr ya, bi Misra. Jadi Sayyidina Umar menulis surat kepada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi gubernur Mesir. Gitu. Jadi kalau di pusat tidak ada, cari dana dulu ke daerah. Ya, atau bahkan itu dana individu. Jadi seandainya negara tidak punya, ini dari dana yang ada di daerah, termasuk dana bantuan individu. Ya, maka ditulis dalam suratnya, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Al-As bin Al-As ya, salamun amma ba'du ya. Ketika beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan ya, fala amri ya Amr, sungguh tadi demi hidupku wahai Amr, ma tubali idza syabi'ta anta wa man ma'aka wa anna ahlaka wa mama'i ya, faya ghausa summa ya ghausa wa yuraddidu qaulahu. Dan dijelaskan di sini beliau mengatakan bahwa apakah engkau tidak peduli apabila engkau dalam kondisi kenyang wahai saudaraku tadi Amr ya, bersama orang-orang di sekitar Anda, sedangkan keluarga Anda dan orang-orang yang bersamaku di sini di Madinah ya, mereka dalam kondisi tadi paceklik, maka apakah perlu ditolong? Diulang-ulang kalimat, apakah perlu ditolong? Jadi bantulah, begitu, dengan ucapan yang sederhana saja, begitu. Maka kemudian dijawab, fakataba ilahi Amr bin As, dijawab oleh Sayyidina Amr bin As, li Abdillah, untuk hamba Allah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, dari Amr bin As ya radhiyallahu anhu, amma ba'd gitu, faya lebaik, maka langsung jawabannya siap gitu ya. Jadi siap kami sambut permohonan Anda atau pemberitahuan Anda. Dan beliau menulis dalam suratnya, waqad ba'astu ilaika ba'ir awwaluha indaka wa akhiruha indi wassalamun alaik warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh aku akan mengirimkan kepada Anda unta-unta yang membawa sembako gitu, yang mana awal atau unta yang terdepan sudah sampai di hadapan Anda di Madinah, sedangkan unta yang terakhir masih ada di tempat kami di Mesir. Jadi bayangkan ini kalau unta dibaris dari Mesir sampai ke Madinah, kira-kira berapa ratus ribu mungkin begitu panjangnya ya. Dan itulah cara Islam di dalam mengatasi kalau ada paceklik ya. Setelah kepada pemerintah daerah, maka bagaimana
diceritakan di sini gitu ya. Maka dikirim tadi unta yang jumlahnya banyak, yang sudah sampai di Madinah unta yang pertama ya, dan unta yang paling belakang masih ada di Mesir ya, di Mesir ini. Ya tabi'u ba'du ba'don, unta itu berbaris mengikuti satu dengan yang lainnya begitu. Ya. Maka diserahkan oleh Sayyidina Umar, singkat cerita di sini ya, ada di setiap keluarga, setiap rumah itu mendapat 1 ekor unta bersama muatannya. Begitu, untanya disembelih, muatannya dijadikan untuk kebutuhan. Itu bisa cukup mungkin untuk 1-2 minggu, bahkan mungkin sampai 1 bulan. Gitu ya. Ini, dan kemudian beliau mengatakan wa ba'asa Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Al-Awwam wa Sa'ad. Sayyidina Umar juga mengutus ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, jadi para konglomerat ya ini, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum, yuqasimunaha nas ala wa dafa'u ila ahli badadi. Dibagi unta tersebut ya, ditambah bantuan para konglomerat ini, maka dibagilah kepada setiap rumah 1 ekor unta bima alaihi beserta muatannya, minat to'am berupa makanan, ayyakulut to'am bisa dimakan makanannya tadi, disembelih untanya gitu, dimakan dagingnya ya, dan digunakan juga lemaknya sebagai lauk ya, sebagai dan sebagainya itu. Kemudian kulitnya juga bisa digunakan, dimanfaatkan begitu ya, dan wadah yang dipakai untuk membungkus tadi gandum dan sebagainya juga jadi seluruhnya diberikan di situ. Jadi jelas jika di dalam mekanisme syariat Islam ya, maka segala macam tadi kebutuhan masyarakat itu melalui 1 pintu, yakni pemerintah. Dan pemerintah betul-betul jujur, tidak penuh korupsi. Makanya dilema di sistem demokrasi liberal kapitalis ini kan, semua pengen cari untung, bahkan di dalam bencana begitu ya. Makanya kita sangat tadi ya memprihatinkan kejadian ini, tapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada tadi lembaga-lembaga sosial, karena tidak ada pilihan lain. Ini adalah jebakan sistemik demokrasi ya. Jadi mau tidak mau ya seperti itu mekanisme, karena nggak ada jalan lain. Nah, kalau di sini pemerintah yang mengkoordinir, maka individu atau lembaga sosial ya kerja kepada pemerintah, digaji oleh pemerintah. Itu kalau pemerintah butuh tenaga bantuan. Kalau enggak ya sudah cukup pemerintah. Dan tadi kalau pemerintah cari bantuan untuk kepada kaum muslimin tadi ya, ke pemerintah daerah dulu. Di daerah ada enggak dana yang berlebih seperti yang dilakukan Sayyidina Umar ini, atau pada para konglomerat ya, yang mereka langsung beri bantuan. Dan kalau para konglomerat membantu ini ya tadi orang-orang yang ikut membagi, menghantar itu ya digaji oleh perusahaannya mereka, dikontrak begitu. Nah, sehingga jadi halal gajinya dan tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Maka disinilah kita semua ya prihatin dengan masalah ini, tapi kita harus pandang dengan benar. Jadi kita harus lebih tadi jeli lagi bahwa ini memang masalahnya sudah sistemik, dikondisikan seperti itu gitu ya. Jadi dikondisikan seperti itu, jadi tidak bisa lembaga sosial untuk menghindari itu ya. Tergantung imannya saja. Yang takut pada Allah ya akan tadi mungkin meminimal. Mungkin ada yang teman sangat berhati-hati itu, mereka ya tadi memaksa jangan sampai ambil sampai lebih dari 10% atau 5% untuk apa itu operasional itu, padahal mereka juga butuh untuk kebutuhan transportasi, makan dan sebagainya itu. Nah, maka solusinya sebenarnya sebagaimana di dalam sistem Islam ini ya. Jadi pada khilafah Sayyidina Umar sudah banyak terjadi itu, sudah pernah terjadi ya, dan mekanisme seperti itu. Dan sangat luar biasa gubernurnya mengirim bantuan yang demikian. Nah, juga para konglomerat itu ikut terlibat langsung. Jadi begitu mentalnya, itulah khilafah gitu ya. Jadi orang-orang kaya yang merasa ini kewajiban mereka sebagai kaum muslimin.
Itu. Nah, demikian ya. Jadi dalam masalah ini kita tidak bisa langsung menyalahkan, walaupun tetap memang salah juga ya kalau dana umat itu hilang di tangan tadi lembaga sosial. Tapi kesalahan ini sebenarnya jebakan sistem kapitalis demokrasi. Nah, jebakan ini yang kita hindari. Nah, kita kembali pada sistem Islam ya, yang jelas-jelas satu pintu saja, yakni semua dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah tidak korup ya, tidak seperti pemerintahan. Jadi tadi saya katakan kita itu dilema. Jadi kalau tadi itu masyarakat lihat ada bencana, gudang-gudang semua milik pemerintah itu dipenuhi oleh bantuan masyarakat gitu ya, sehingga tidak jelas ini mana yang bantuan pemerintah, termasuk bahan-bahan bangunan. Itu juga tadi lembaga sosial itu bergerak gitu ya, memberikan bantuan. Itu seperti itu. Jadi bingung kita itu gitu ya, jadi tidak jelas. Nanti tiba-tiba dengar ada dulu ya bencana mana Aceh atau mana dulu itu yang sampai menteri ada yang masuk ya penjara karena ada dugaan korupsi juga, nah kan begitu. Jadi masyarakat tuh jadi dilema di sini. Makanya yang perlu diperbaiki itu sistemnya, supaya pemerintahnya juga bagus, ya jujur. Nanti lembaga-lembaga sosial ini juga tadi bekerja kepada pemerintah, gajinya ya jelas. Kalau memang dibutuhkan pemerintah, kalau enggak ya sudah mereka cari pekerjaan lain. Tapi di sistem kapitalis ya tadi dikondisikan agar aktivitas sosial itu juga menjadi sumber menggali keuntungan atau mencari penghidupan. Nah, demikian. Jadi ini semata-mata kajian ilmiah ya, bagaimana kita mencari solusi, dan Islam menawarkan solusi. Dan ini tadi sudah saya bacakan kitab Hayatus Sahabah ya, pada masa khilafah Sayyidina Umar itu sudah ada contoh bagi kita gitu ya, dan masih banyak yang lain yang tentunya tidak cukup waktu untuk kita ungkap di sini. Dan tadi juga ada kitab Al-Amwal ya fi Daulatil Khilafah yang menjelaskan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan ke depan ya, dengan terterapkannya Islam dan dijauhkan dari berbagai macam tadi kejadian, misalnya korupsi ini, mudah-mudahan bisa tadi secara sistemik dihilangkan dengan syariat Islam, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Barakallahu lakum jami'an.